Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, anak-anak yang Bu Fitri banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak yang Bu Fitri cintai, hari ini kita kembali bertemu pada pelajaran matematika pada bab bilangan bulat. Nah, dan hari ini Bu Fitri akan menerangkan tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Seperti biasanya, akan dipandu oleh Bu Fitri sendiri dan oleh Bu Setianingsih. Sebelum Bu Fitri mulai, Bu Fitri akan mengingatkan, ingat, tidak ada yang mudah tetapi tidak ada yang mungkin. Jadi jangan katakan matematika sulit. Sebelum kita mengenal, sebelum kita berusaha, kita harus mencoba dulu. Pasti akan bisa. Oke, siap kita mulai? Operasi hitung pada bilangan bulat ada 4 macam, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Pada penjumlahan berlaku sifat komutatif atau yang lebih kita kenal dengan pertukaran. Contoh, ketika 4 ditambah 2 hasilnya 6, maka bila bilangan 4 dan 2 kita tukar tempat, menjadi 2 ditambah 4, hasilnya akan tetap 6. Maka dikatakan bahwa A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, pada penjumlahan bilangan bulat anak-anak, kita menggunakan garis bilangan untuk belajar. Kita punya kesepakatan. Kesepakatan yang pertama, awal menghitung selalu dimulai dari posisi 0. Kalian lihat, ada anak berdiri di situ pada posisi 0 dan menghadap ke kanan atau ke arah bilangan positif. Jelas ya? Oke. Kesepakatan yang kedua, untuk pernyataan bilangan positif berarti kita harus maju, dan untuk pernyataan bilangan negatif artinya mundur. Kita lanjut. Nah, dari kesepakatan tadi kita bisa mengerjakan contoh berikut. Yang pertama, 4 ditambah 5. Masih ingat kesepakatan tadi anak-anak? Kita namakan Udin ya. Oke. Dimulai dari titik 0. Nah, karena itu operasi 4 ditambah 5, maka Udin melangkah dari titik 0 ke depan sejauh 4 langkah. Langkah yang ketiga, karena ditambah 5, maka dari titik 4 tadi, Udin harus maju lagi sejauh 5 langkah. Kalian lihat gambar. Saat ini Udin terakhir berada di titik 9. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Contoh yang kedua. 9 ditambah negatif 6. Hasilnya adalah, kita mulai dari langkah pertama. Bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari titik 0. Kita perhatikan gambar. Jelas ya? Langkah yang kedua, bilangan negatif 6 artinya mundur 6 langkah dari 9. Mundur berarti ke belakang ya anak-anak? Oke. Nah, posisi terakhir Udin ada di titik 3. Jadi 9 ditambah negatif 6 sama dengan 3. Jelas? Kita ke contoh yang negatif 8 ditambah 4. Hasilnya, kita lihat penyelesaiannya. Langkah yang pertama, bilangan negatif 8 artinya
bilangan tersebut mundur 8 langkah dari titik 0. Kita lihat. Mengapa dari titik 0? Seperti tadi kesepakatan semua berawal dari titik 0. Langkah yang kedua ditambah 4. Artinya kalian harus maju 4 langkah ke depan dari negatif 8. Seperti tampak pada gambar. Jelas? Nah, terakhir kali Udin berada di titik negatif 4. Jadi negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Contoh yang keempat. Negatif 2 ditambah negatif 5. Caranya, seperti kesepakatan bilangan negatif adalah mundur, maka kita mundur dari titik 0 2 satuan, kemudian bergerak lagi mundur 5 satuan. Oke, perhatikan gambar. Dari 0 mundur ke negatif 2, kemudian mundur lagi 5 langkah. Hasilnya terakhir ada di titik negatif 7. Maka negatif 2 tambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 7. Nah, pada prinsipnya anak-anak, untuk memudahkan kalian menghitung, jika kedua bilangan tandanya sama, maka 1. Hasilnya sama dengan penjumlahan kedua bilangan tersebut. Yang kedua, tanda hasil penjumlahan sama dengan tanda kedua buah bilangan. Kita perhatikan contoh lebih mudahnya anak-anak. Ya. Ketika tanda bilangan positif ditambah dengan bilangan positif atau bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah kedua bilangan itu dijumlah, tanda sama dengan tanda kedua buah bilangan tersebut. Contoh lebih jelasnya, ketika ada bilangan 5 ditambah 3, hasilnya sama dengan 8. Contoh yang kedua, negatif 5 ditambah negatif 7, kita jumlah 5 tambah 7 adalah 12. Nah, karena bilangan di depannya adalah negatif semua, maka hasilnya adalah juga negatif. Berarti hasilnya negatif 12. Paham? Oke. Kita pada prinsip yang kedua. Jika kedua bilangan tandanya berbeda, maka hasil sama dengan selisih antara bilangan terbesar dengan bilangan terkecil dalam penjumlahan tersebut. Yang kedua, tanda hasil penjumlahan sama dengan tanda bilangan tersebut dalam penjumlahan tersebut. Kita bisa lihat lebih jelasnya ketika ada bilangan positif ditambah bilangan negatif atau bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah dicari selisih bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil, tanda ikut bilangan yang besar. Untuk lebih jelasnya, kita contohkan pada bilangan. Oke, ketika 9 ditambahkan dengan negatif 4, maka hasilnya kita cari selisih bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Berarti 9 dikurangi 4 hasilnya adalah 5. Tanda ikut bilangan yang besar. Yang besar adalah 9. 9 itu adalah bilangan positif, maka hasilnya positif. Contoh yang kedua, negatif 7 ditambah 3. Kita cari selisihnya anak-anak. Bilangan besar dikurangi bilangan yang kecil. Maka 7 dikurangi 3 hasilnya adalah 4. Bilangan yang besar memiliki tanda negatif. Maka hasilnya juga negatif. Berarti negatif 7 tambah 3 sama dengan negatif 4.
Sampai sini jelas ya anak-anak? Oke, salut dengan kalian semua. Nah, tolong gunakan prinsip penjumlahan pada bilangan bulat di atas untuk mengerjakan soal dan menemukan sifat-sifatnya. Ayo. Silahkan dikerjakan. Kemudian, dari hasil pekerjaan nomor 1 sampai dengan 4 yang ada di samping kiri tadi, kalian coba apakah pada penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat komutatif? Cobalah, tetap bersemangat. Ingat, tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran matematika dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.